Kalau kita ngelola bisnis, sistem sudah terbentuk dengan baik semuanya, siapapun jadi pemimpin tetap jalan seperti bebek. Kamu mau jadi saintis tapi melarat, kerja di apotek, punya duit. Tapi sekarang saya tunjukkan sama Prof, saya bisnisnya maju, bukti ini bisa buka sampai di Amerika. Alhamdulillah. Saya ini tetap, saya tetap jadi dosen. Jadi maka misi Prodia, kita bikin Prodia. Misinya adalah delivering life-saving regenerative medicine. Saya bilang nomor satu kita menyelamatkan jiwa manusia. Nanti bisnis datang sendiri belakangan. Kesel diri sendiri, kenapa tidak berani ngobati? Memang belum ada waktu itu ya. Tapi kita berani nyoba karena teori itu bisa. Good morning everyone. Hari ini episode Ngobrol Sore Semaunya, kalian akan follow kegiatan aku untuk medical check up tes Nutrigenomics di laboratorium klinik Prodia. Dan ngomongin soal kesehatan, ibu aku itu adalah salah satu orang yang selalu mengajarkan aku bahwa kesehatan adalah salah satu hal yang paling penting pastinya. Makanya ibu selalu mengingatkan untuk rutin medical check up. Nah, jadi aku sudah booking di aplikasi You by Prodia untuk tes hari ini. Caranya gampang banget dan cepet banget. Tinggal pilih pemeriksaan yang kamu mau, input jadwal pemeriksaan dan kantor cabang terdekat, lalu lakukan payment, and done, selesai. Oke, selain cek kesehatan, hari ini aku akan bertemu sosok inspiratif di balik Prodia, Bapak Andi Wijaya, founder dan komisaris utama Prodia. Dan gak sabar banget untuk ngulik dan gak sabar banget untuk mendapatkan banyak inspirasi dari Bapak. Follow aku terus. Pagi Mbak. Saya bantu Bu ya. Ini mau cek ya Mbak. Sebentar ya Bu ya. Ibu silakan ke lantai 2. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya, silakan Bu. Pagi Mbak. Oh iya baik, saya arahkan ke ruang. Oke, terima kasih. Oh ini ada yang VIP ada yang biasa ya Mbak jadinya? Oke. Selamat Halo pagi. Mbak, pagi. Selamat Boleh kenal. silakan. Untuk pemeriksaannya hari ini Mbak Putri Nutrigenomik ya? Betul. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, untuk preventif itu sendiri ada yang namanya pemeriksaan Prodia Wellness Genomic. Dan untuk yang lifestyle itu ada pemeriksaan Nutrigenomic Oke. dan Sport Genomic. Oke, jadi kita tahu ya nutrisi apa yang bagus buat kita, Betul. terus sports apa yang Betul. cocok buat kita. Betul. Pemeriksaan Nutrigenomics adalah pemeriksaan genomik untuk mengetahui kebutuhan nutrisi dan jenis olahraga yang tepat bagi tubuh kamu. Melalui tes ini, kita bisa tahu bagaimana pola makan dan gaya hidup yang tepat sesuai profil genetik dan mencegah munculnya resiko penyakit, terutama penyakit degeneratif seperti obesitas dan diabetes. Untuk pemeriksaan ini nanti Mbak Putri ada konfirmasi dari email. Oke. Ada 10 pertanyaan, nanti mohon diisi ya Mbak Oke. emailnya. Nanti setelah hasil sudah keluar, Mbak Putri akan terima berupa fee konsultasi dengan dokter gizi kami. Oke, terima kasih Ada lagi yang Mbak. ditanyakan Mbak Putri? Udah itu aja. cukup, Nanti terima hasilnya kasih. keluar berapa hari Mbak? Kurang lebih sekitar 2 minggu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Andi, Putri Pak, salam Ya, kenal. Apa kabar Pak? Baik, Sehat? sehat, sehatnya orang tua. Alhamdulillah Pak. Tadi aku habis tes Pak. Iya. Aku habis tes Periksa Nutrigenomics nih ya. Nutrigenomics Oh, Pak. Nutrigenomic. Iya, karena ibu aku yang paling ini selalu ngingetin untuk cek kesehatan. Oh iya, Iya, Bapak seberapa sering cek kesehatan? tiap bulan. Hah, Bapak tiap bulan? Enggak, karena saya penderita diabetes sudah Oke. 48 tahun. Tapi enggak ada komplikasi sama sekali.
teman-teman, Bapak ini umurnya 88 tahun loh, luar biasa banget ya. Bapak biasanya kalau tes kesehatan apa aja Pak yang wajib? Saya hanya periksa urusan monitor gula darah. Oke, gula darah. Karena diabetes enggak meriksa gulanya. HbA1c, sistatin, fungsi ginjal karena diabetes komplikasi ke ginjal. Kemudian diabetes inflamasi bisa komplikasi pembuluh darah. Jadi HSCRP, ya itu aja semuanya. Pak, kalau teman-teman yang nonton kan masih muda-muda semua Pak, umurnya 18 tahun sampai 25 tahun. Yes. Harusnya kita tes medical check up tuh apa Pak yang paling penting? Kalau muda, Iya, kalau muda. Kalau masih muda, sebetulnya belum sakit. Tapi ada yang muda, ya diabetes. Iya, Zaman tapi kan harus preventif ya Pak sekarang ya? Yang paling penting itu preventif. Iya, betul. Kalau udah sakit sudah susah. Udah stroke itu udah nggak bisa apa-apa. Iya, yang penting tes ya Pak, jadi tahu nih gimana untuk nge-prevent. Ya beberapa aja lah. Ya misalnya kayak gula, sebab bisa diabetes. Kemudian kolesterol itu ya Pak, kolesterolku tinggi banget loh. Berapa? Aduh, nggak mau ngasih tahu. Kolesterol aku tinggi banget. Dia harus diturunkan. Iya, udah dong Pak. Akhirnya aku udah olahraga, makan diet. statin. Bener. Gitu Pak. Iya. Pak, Bapak tuh biasanya kesehariannya dari pagi sampai malam. Jadi mulai dari jam berapa Pak biasanya? Saya bangun jam 4 pagi. Apa bangun jam 4 pagi? Baca, setiap hari? Iya, setiap hari. Kadang-kadang jam 3 baca jurnal ilmiah. Kan saya masih dulu kan dosen ya. Luar artinya biasa. Guru besar di perguruan tinggi. Tapi kan udah pensiun, jadi Pak saja, tidak profesor. Tapi masih baca terus. Karena saya masih diundang bicara di mana-mana. Kayak kemarin Sabtu barusan bicara di Surabaya. Di sana ada quadruple symposium UNR yang adakan Prof. Askandar. Saya bicara tentang ini gut microbiota. Di usus kita ini ada triliunan bakteri. Nah itu sangat menentukan sekarang. Selain genomik, mikrobiota itu menjadi penting. Menarik. Hanya memang kita belum punya data orang Indonesia. Kalau data luar negeri tidak cocok. Iya. Orang Indonesia makan rendang. Iya benar, beda banget ya Pak ya. Mereka tidak makan bangsa kayak gituan. Ya kan? Jadi kita sedang ngumpulin kerjasama Jepang untuk data Indonesia. Kayak genomik ini kan punya data Indonesia. Iya. Kalau enggak data Indonesia enggak bisa banding. Nggak bisa, bener. Bener Pak, jadi Bapak continuous learning ya Pak ya? Ya, Belajar terus ya? terus. Luar biasa loh dari jam 3 pagi. Pak, Bapak mau ajak aku keliling-keliling? Mari, monggo. Yuk. Oke Pak, kita lihat-lihat keliling-keliling kantor Silakan, Pak. ya. Kalau spot favorit Pak, atau ruangan favorit buat Pak Andi ada nggak Pak yang memorable? Ada ruang memorabilia. Oh. Di situ alat-alat pertama waktu dulu ndak ada. Waktu bangun gedung ini, Bu Endang Direktur Utama waktu itu bikin ruangan, ukurannya persis waktu Prodia didirikan di Pasar Nongko. Oh oke. Barang-barang itu udah hilang. Saya minta semua meja-meja segala ini pakai karet ban sepeda dulu. Oh gitu Pak? Iya. Alatnya kan dulu ngajar di Atmajaya, jadi enggak punya duit kan jadi dosen. Jadi alat-alat bekas itu Atmajaya kan ditutup akhirnya, jadi itu pakai alat-alat itu. Itu tahun berapa Pak? 73. Luar biasa. Tahun lalu baru ulang tahun 50. Selamat ulang tahun Pak, yang Thank ke-50. you. Sekarang udah seperti ini Pak labnya. Nah, Dari yang kecil jadi ini udah seperti ini. Sekarang semua sudah otomatisasi. Di sini sehari meriksanya bisa sampai 5.000, 6.000. Oh oke, sehari bisa 5.000 sampai 6.000 ya, tes. pasien ya. Oh, Ini ban berjalan kayak pabrik itu loh. Iya. Serumnya dari sana, pakai komputer semua masukkan, terus ini jalan, nanti belok, periksa ini, balik lagi jalan, periksa alat sana, tergantung periksanya apa. Terus sampai sana, nanti tinggal dilihat itu, lalu mereka masuk lemari sendiri, disimpan. Nah, sebab harus disimpan minimum 2 minggu. Minimal 2 minggu. Kalau ada yang salah, ada apa, bisa dicari. Oh oke Pak. Nah, cuma karena dulu kalau nyari satu-satu bongkari lama banget. Iya benar. Sekarang ini otomatis, pakai barcode semua, itu masuk nyimpen sendiri ke sana,
nanti kalau tinggal pencet di komputer keluar sendiri nomor berapa yang Jadi model. lebih efektif ya Pak, Iya. dan lebih cepat. Pak, ada berapa karyawan Pak? Seluruh prodi ya. Iya Pak. Karyawan yang benar organik itu 3.800-an. 3.800. Ada lagi kontrak yang kayak ISS untuk kebersihan, untuk satpam segala itu. Banyak yang muda-muda nggak Pak sekarang yang kerja di sini Pak? Paling banyak muda. Paling sekarang. banyak muda ya Pak. Dan aku tahu nggak Pak, yang aku seneng banget dari Prodi apa Pak? Di rootnya banyak perempuan. Kenapa Pak? Karena apa filosofinya? Orang nganggap saya playboy milih perempuan, padahal tidak ya. Karena yang ini kan banyak dari farmasi. Iya. Ya, saya sendiri lulusan dosen farmasi. Semua farmasi itu sekarang ini satu angkatan 80% perempuan. Coba lihat semua perguruan tinggi. Iya. Analis kesehatan D3 yang mereka ini Iya. seluruhnya perempuan, nggak Iya. ada laki. Iya Pak. Nah, ya kepaksa pegawainya perempuan. Dan perempuan kan juga kuat Pak, tangguh. Ya, maka itu nanti saya terangkan. Oke. Orang perempuan itu punya power and beauty. Wush. Nanti di depan ada kuda, patung kuda-kuda di Oke. kamar saya. Nanti Bapak cerita ya. Yes, Nanti Bapak tentang cerita itu. ya. Pak, ceritain dong Pak soal lab ini kan Bapak, kita tahu nih bahwa ini adalah Prodi adalah lab satu-satunya yang punya CAP ya Pak, CAP ya Pak. CAP. Ya. Nah, sehingga kualitasnya pokoknya sama internasional. Nah. Keunggulannya apa aja Pak? Gini loh, awalnya Prodia berdiri karena teman saya, Pak Gunawan, juga founder. Berempat ya nih Pak ya, berarti foundernya ya itu Pak? Itu salah satu, masih hidup Pak Gunawan, istri ini melahirkan anak kedua waktu itu. Oke. Harus dioperasi sesar karena ketutup. Lalu tidak ada donor darah di Solo. Jadi saya ngomong sama yang bedah itu, kita diperiksai semua. Karena Bu istri ini Pak Gun itu golongan O, golongan semua yang diperiksa temennya jadi O. Saya tuh B, saya tahu waktu masih kuliah tahu B. Berarti saya ngomong sama ndak ada PMI, jadi harus donor hidup. Oke. Nah, saya kasih tahu sama dokter Objin yang bedah itu, nanti kalau mau transfusi seandainya bleeding, itu dicek lagi, cross check. Oke. Nah, ahli Objinnya itu ngomong demikian. Nah, kamu buka lab aja, ndak ada lab bagus di Solo katanya gitu. Oh, jadi itu tuh Pak ya pertama kali opportunity terbuka tuh ya Pak? Nah, jadi dengan itu quality is number one. Oke. Maka pro dia itu singkat dari pro untuk dia diagnosa lebih baik. Oh. Mutunya number one, jadi selalu lab Harus pro nomor quality. satu, oke. Itu nyangkut jiwa manusia, tidak boleh main-main. Betul, betul Pak. Kita tidak khusus cari duit tok, tapi nomor satu itu. Nah, kemudian Prodia, dianya saya tambahin lagi untuk si dia yang bergabung dengan Prodia. Jadi kita IPO supaya semua orang punya saham. Iya, bisa berkontribusi juga ya Iya. Pak untuk manusia. Yes. Nah Pak, jadi kalau ini bedanya sama yang tadi apa? Kalau ini? Beda. Jadi ini seluruhnya adalah untuk pemeriksaan genomik sama Oke, itu. yang tadi aku tes berarti ya Pak? Ya, ini di sini periksaan. Dari mulai sana, Oke. terus dibawa ke sini. Satu arah harus. Kalau tidak ya kena kanan sangat sensitif kan. Iya. Pak, kalau kerja di sini tuh working hour-nya jam berapa sampai jam berapa Pak? Ada nggak Pak? Kalau tidak tentu, kalau yang laboratorium, karena itu pelayanan, Iya. ada yang 24 jam tapi shift. Oke. Karena orang sakit tidak bisa nunggu. Betul Pak. Orang stroke diperiksa apanya harus cepet keluar hasilnya. Iya benar Pak. Ya, Jadi kalau harus standby ya Pak? nggak bisa besok pagi. Nggak bisa nunggu Pak. Ya kayak rumah sakit kan 24 Iya, jam. benar. Tinggal bagaimana ngatur shiftnya. Iya. Kalau yang administrasi ya jam kantor biasa. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita ke ruangan Bapak gimana? Ya boleh. Ayo. Oke Pak, Ya. kita sudah sampai ruangan Bapak nih. Ya. Katanya Bapak koleksi kristal, bener nggak Pak? Iya. Nanti Bapak ini Nanti ya. saya terangkan. Bapak terangkan banyak ya. falsafahnya di Wih, ruangan. luar biasa. Di sini banyak sekali Ih, burung lucunya. hantu sama kuda. Ya. Kenapa burung hantu Pak? Ini contoh di sini. Ini burung hantu, Iya. bawahi buku. Kenapa? Oh iya, ada bukunya. Jadi karena burung hantu itu melek malam, zaman dulu kalau melek malam itu belajar.
Padahal saya ganti pagi loh. Ya, jadi ini simbol dari sains ilmu. Sains, oke. Ya, karena dulu zaman saya masih di ITB, belum lulus, sudah jadi asisten karena tahun 50-an begitu, kan masih jarang yang sekolah. Nah, saya jadi asisten dari salah satu profesor, yaitu Profesor Pui. Waktu saya lulus, dia tanya saya, Andi, kamu mau jadi apa? Mau jadi saintis, ngajar. Tapi melarat, enggak punya duit. Oh, ya. Dulu kayak gitu ya Pak? Nah, dulu iya. tuh saintis tuh nggak punya duit ya Pak? Duit. Nah, kalau kamu mau bisnis, waktu itu farmasi yang lulus, saya nomornya baru 162. Jadi masih kurang sekali, seluruh Indonesia cuma ada apoteker 62. Jadi itu kalau mau cari duit. Saya karena itu bos saya, ya guru saya nurut aja. Tapi dalam hati saya mosok. Nggak bisa dicampur sains sama bisnis. Itu yang mendorong saya sekarang tetap sains. Saya tetap di perguruan tinggi, tetap mempelajari jurnal banyak sekali, tetap bicara di mana-mana, tetap ngajar. Tapi kuda ini lain. Kuda ini kalau lihat patung kuda, ini kuda-kuda, kalau ini dari batu giok, dari Cina. Kalau itu dari Murano, Itali, semua Murano saya di sana. Ini kuda ini punya power and beauty. Kenapa? Punya power and beauty. Karena tenaga kuda. Kan ukuran power kan horsepower, HP, betul. Tenaga kuda. Tapi beauty, lihat aja lekuk-lekuk, ekor, rambut, itu bagusnya bukan main. Di Prudiani karena banyak perempuan. Betul. Perempuan itu di Prudiani punya power and beauty. Mereka jagoan semua. Maka direksinya semua perempuan bukan itu. Luar biasa. Nah, sehingga ini simbol bisnis saya. Ini bisnis, itu sains. Jadi ini, burung hantu tuh sains, kuda itu bisnis. Nah, ini sains semua, bisnis, buku-buku bisnis. Ini sains. Bebek ini punya cerita sejarah. Gimana Pak? Pada waktu di Ungaran kan enggak punya kerjaan ayah saya. Nah, itu nyewa satu kayak villa gitu. Nah, enggak punya kerjaan, jadi ayah saya bikin tepung tapioka. Daripada dedaknya dibuang, karena halamannya gede, bapak saya ngingu bebek. Bebek ini digiring, kan barisannya rapi. Pernah lihat nggak? Iya, selalu satu baris. Nah ya, pergi ke sawah, ke sungai, di belakang ada sungai Garang, bawah Gunung Ungaran, saya tiduran, bebeknya cari makan. Karena hampir 3 tahun saya melakukan itu, jadi ngamatin bebek itu tadi. Apa sih perilakunya, ternyata bebek ini luar biasa. Itu yang saya pakai nanti sebagai falsafah ngelola Prudia. Falsafah bebek. Ya. Jadi bebek itu satu. Ya, Bapak Bebek. Dia itu kalau barisan rapi, selalu ada kayak pemimpin di depan. Nah, ngikutin deh itu kan Pak biasanya. Tapi semua warnanya coklat. Jadi saya apa benar pemimpinnya yang mana? Jadi yang depan tak kalungi karet hijau. Nah, karet itu loh. Iya. Nah, biar tahu pemimpinnya ya Pak. Enggak, besok pagi ganti yang di depan. Oh gitu. Tiap kali ganti. Jadi siapapun bisa jadi pemimpin. Bagus. Jadi artinya apa? Saya terjemahkan. Kalau kita ngelola bisnis, sistem sudah terbentuk dengan baik semuanya. Siapapun jadi pemimpin tetap jalan seperti bebek. Itu satu. Maka itu waktu umur sekian kita semua mundur yang pemilik ini, biarpun Pak Gunung masih sehat, enggak apa-apa, ganti profesional semua. Bebek ini kalau cari makan, kan saya ini cuma tiduran di bawah pohon, ngamati tahun-tahunan kan sedikit. Itu bebek itu kalau di sawah sana dia nemu banyak cacing atau keong atau apapun, tidak serakah. Manggili temennya suruh ke sana semua. Jadi bareng. Kalau mau pulang, kurang satu, enggak mau jalan. Nungguin nyari, manggilin terus kuek-kuek itu. Jadi sangat kompak, sangat bagus.
kalau di tengah jalan ketemu kerbau, kumpul lehernya ke atas semua, saling melindungi. Iya. Nah, jadi bebek saja bisa begitu. Itu karena saya sampai Prof. Slamet bilang, kamu ini memang jiwanya peneliti, umur 11 tahun udah meneliti bebek. Iya. Ya masalahnya kan saya cuma tidur aja di bawah pohon nungguin bebek. Dan bebek ini tahu jam tet, tidak pernah telat. Kalau saya tiduran jam 5 dia kuek-kuek bangunin saya. Itu karena angon bebek. Sehingga Pak, jadi ada filosofi untuk Prodia ya Pak? Nah, bebek ini akhirnya saya pakai untuk ngelola Prodia, bagaimana manage orang-orang di Prodia, ya kan? Biasa, Pak. Nah, maka itu saya cari bebek kristal ini. Luar biasa. Pak, kita lenggah Pak, duduk ngobrol-ngobrol lagi Pak. Mari, monggo. Pak Andi, tadi kita udah ngobrol sedikit sebenarnya soal gimana Bapak mendirikan Prodia. Tapi aku penasaran Pak, lebih detail lagi. Jadi awal mulanya tuh gimana Pak? Itu tadi, awal mulanya istri Pak Gun yang melahirkan yang salah golongan darah. Nah, kemudian dokternya nganjurin saya suruh buka lab. Karena lab zaman dulu itu hanya di rumah sakit. Dan itu pun di belakang, bukan di depan. Iya. Karena ya periksanya cuma urin sama feses gitu. Betul. Jadi kotor. Nah, jadi waktu dianjurkan buka lab, kita mikirnya sampai setahun. Ya. Jadi tiap kali diskusi kita berempat. Pak Gunawan dosen di Atmajaya juga, saya dosen. Nah, Pak Gunawan sebagai bejobnya karena dosen gaji kecil dia kerja di apotek Rapi. Nah, di apotek Rapi ada Pak Amdono yang ngurusin situ. Kemudian ada orang lagi Pak Singgih yang suka jualan bahan-bahan ke apotek. Jadi saya kenal Pak Gun kenal Pak Amdono kenal Pak Singgih. Lalu akhirnya saling kenalan semua jadi berempat. Jadi berempat ini ya Pak foundersnya ya Pak. Akhirnya dari mana Pak duitnya? Nah, ya duitnya tabungan. Jadi satu orang hanya 45.000. Satu orang 45.000. Satu kali 4 kan 180.000. Iya. Untuk ngontrak Jalan Pasar Nongko 83. Di sana memorabilia ada fotonya ya. Pada saat itu ratusan ribu bisa ngontrak ya Pak. Nah, alatnya dari mana? Alatnya karena kita setengah tahun enggak digaji di Atmajaya. Lalu Atmajaya tutup, yayasan bilang silahkan milih alat-alat bekas sebagai ganti kompensasi tidak digaji tadi. Jadi saya ngambil mikroskop yang di memorabilia monokuler sudah karatan kan praktik mahasiswa kan tidak bersih. Nah itu saya bersih bisa dipakai tabung-tabung sama pipet sedot segala macam. Alatnya harus punya alat untuk meriksa dari mana? Pinjem uang karena di Setio Harto ada alat itu, alat kecil LP2, di bawah ada, harganya waktu itu 280.000, nggak punya duit, pinjem temen, pinjem nggak pernah dibayar lunas. Tapi teman saya itu akhirnya ikut punya saham di Oh ya bagus Pak, yang penting dapat saham. Ya, itulah. Ya. Jadi itu mulainya di Solo. Itu di Solo. Nah, jadi omset pertama, bulan pertama hanya 37.500. Pegawainya 2. Di bawah ada fotonya, satu Nyonya Supinah ini perawat untuk ngambil darah. Karena dia yang bisa ngambil darah. Yang satu Mbak Titik, sudah meninggal sekarang. Mbak Titik itu asisten saya waktu di Atmajaya dulu. Jadi mahasiswa, ya kan. Nah, hanya berdua itu pegawainya. Nah, kan omset bulan pertama yang periksa cuma tetangga. Dan dengan 37.500 enggak bisa gaji. Jadi Nyonya Supinah sendiri gaji 42 waktu itu, enggak cukup. Jadi saya bilang Mbak Titik itu, mahasiswa saya, kamu kan belum menikah. Gaji nanti enggak tahu tanggal berapa. Jadi Nyonya masih bisa gitu ya Pak dulu? Nyonya Supinah digaji, itu pun masih kurang utang. Jadi kalau dapat omset lagi buat Ibu Supinah
Baru gajinya Mbak Titik itu tanggalnya bisa tanggal 63, bisa tanggal 70. Enggak tentu. Tergantung. Berarti Bapak sebagai founders nggak digaji juga dong saat itu? Iya, enggak. Bapak digaji pertama kali dari Prodia tuh tahun berapa Pak? Setelah berapa lama? Setelah punya Jakarta, punya Bandung, punya Medan. Waduh lama tuh. Iya. Hah, Bapak digajinya setelah punya Bandung, punya Jakarta? Sampai perhiasan istri saya semua dijual untuk makan sampai saya dapat gaji. Set. Itu cerita awal. Kemudian pindah-pindah lalu buka. Masih kecil buka Jakarta. 2 tahun 75 buka di Jakarta. Di base tingkat. Mbak Titik yang jadi itu jadi kepala cabang sini. Nah, lalu berkembang buka sana sini. Ya terus berkembang. Dan belakangan sampai pernah buka di Los Angeles itu tahun 86 sampai 90 buka di Los Angeles. Maksudnya apa? Iya, maksudnya Bapak, kenapa Pak? Kita kalau di sini mereksanya kan terbatas isinya ini. Kita ndak bisa beli alat canggih-canggih. Betul. Jadi dirujuk ke Amerika. Dulu zaman ndak bisa ngerujuk ke lab sana, ndak bisa. Ya dibawa ke lab kita yang di sana untuk merujuk lab di sana yang besar-besar. Sehingga saya itu setahun waktu itu 86 sampai 90 selama 5 tahun 2 minggu di Indonesia karena masih ngurusi sini, 2 minggu di Amerika. Tapi Bapak waktu saat ke sana, Bapak berarti sering ke Los Angeles tahun berapa tuh Pak? 86 sampai 91. Itu dunia kesehatan, industri kesehatan di sana jauh lebih. Di sana semua dibayar asuransi, Ya, betul. Medicare dan medical. Medical itu asuransi State of California, karena kita di Los Angeles, California. Kalau Medicare itu nasional, federal. Ya. Nah karena biaya itu makin, waktu kita awal buka, kalau check up 25 chemistry gitu, harganya 250-an. Iya. Kolesterol $10 tes di sana. Tapi setelah pemerintah sana kan biayanya terlalu gede, jadi dibatasi namanya DRG, Diagnostic Related Group. Jadi yang boleh diperiksa hanya yang related sama penyakit, yang enggak dibayar. Wah, dokter juga gitu, jadi semua dokternya meres kita supaya murah-murah. Jadi yang dulu $250 tinggal $5,5 yang ngapain kerja bakti toh jadi. Ya, jadi kita tutup dijual ya enggak laku. Iya. Yang laku pelanggannya aja dibeli orang Iran. Ya. Bukan alat-alatnya, buang alatnya susah setengah mati. Jadi gimana tuh Pak? Dibuang tidak boleh. Terus? Ya sewa gudang. Sampai berapa tahun kita sewa gudang. Belakangan ya sudah punya duit banyak dimusnahkan. Karena musnahkan mobil sama beli mobil baru itu murah beli mobil baru. Waktu itu. Mencet sampai hancur itu bayarnya mahal, termasuk alat-alat ini tadi. Iya, benar. Jadi kita tahan sampai 5 tahun sampai punya bapak, udah alat-alat itu dipencet hancur. Iya. Nah, itu pengalaman di sana. Pak, aku penasaran kan Bapak tadi juga udah bilang ya waktu di ruangan Bapak, pentingnya perpaduan antara business and science gitu ya. Itu tuh gimana sih Pak cara dapat teori memadukan sains dan bisnis yang benar? Karena bidang saya ini kan saya ini dari ITB ya, kemudian dapat beasiswa ke Amerika. Ya. Puising prof saya itu sudah pindah ke Amerika, jadi tidak ketemu. Jadi saya balik lagi ditarik ngajar di ITB setelah dari Solo itu. Waktu buka Bandung ngobrol-ngobrol sama kan teman seangkatan banyak jadi dosen di sana. Saya ditarik ngajar ITB lagi. Jadi saya yang ngajar, tapi sambil bisnis. Bisnis saya udah jalan. Jadi mulai itu saya mempelajari, karena saya belajar biologi molekuler. Zaman saya lulus itu tahun S3 di Jerman ya, itu lulus saya tahun 78. Ya. Saya sekolah biologi molekuler di sana. Semua teman sekolahnya ke Marburg, artinya bikin obat atau nyari bikin formulasi dan sebagainya. Bapak berarti S1-nya Bapak apa? Farmasi. Farmasi, S2-nya? Tidak ada S2 zaman dulu, langsung S3. S3-nya 5 tahun ya, penelitian saja, nemukan
sesuatu gitu ya. Teman-teman bilang kamu itu mau jadi apa? Sekolah kok diawang-awang ilmu. Karena zaman itu enggak ada orang belajar biologi molekuler. Tapi karena itu saya jadi satu-satunya di Indonesia ahli biologi molekuler zaman itu ya. Sehingga saya dipakai di mana-mana. Kemudian bidang saya menjadi molecular mechanism of disease. Jadi semua penyakit molekuler mekanismenya saya tahu. Dengan demikian bagaimana nangani, bagaimana mendiagnosa itu bisa. Nah, menarik Pak. Sehingga saya ya diundang orang dokter bagian ginjal, dokter saraf, dokter endokrin, semua bicara di sana sini untuk ngomong perkara molecular mechanism of disease. Nah itulah jadi gabungan dua. Lalu akhirnya orang-orang Prodia saya sekolahkan semua. Waktu saya jadi ketua program studi di Makassar, pensiun ITB, maksud saya pensiun. Saya mau jadi pelukis saja dulu nih. Oh, mau jadi pelukis? Nah, kan seneng seni kan. Dipanggil Unhas, Fakultas Kedokteran sama Pak Rektornya waktu itu Pak Idrus Paturusi, ahli bedah tulang ya. Beliau mengatakan, Pak Andi ngajar di Unhas, bikin program studi baru yaitu biomedik. Jadi saya ngajar di sana, jadi ketua program studi 11 tahun. Wow. Angkatan pertama sudah telat tahun ajarannya, tapi harus mulai. Jadi orang Prodia tak sekolahkan semua. Sehingga akhirnya orang Prodia yang sekolah S2 itu ada 67. Wah, luar biasa. Yang sekolah S3 ada 37, termasuk Bu Dewi, termasuk tadi Indri, segala macam itu semua S3. Luar biasa, Pak. Murid saya semua. Luar biasa. Nah, kemudian saya balik ke sini di ITB, ditarik balik ITB lagi. Jadi ya di ITB yang bimbing beberapa, kemudian ke Unpad. Ditarik, sampai sekarang ini saya masih ada di Unpad, jabatan resmi Ketua Dewan Penasehat Ilmiah Fakultas Farmasi. Luar biasa. Makanya Bapak nggak pernah berhenti belajar ya. Makanya Bapak bangun jam 3 pagi baca jurnal. Sehingga pada waktu kita buka LE, Profesor Fusengbo saya undang. Oh, oke. Datang, beliau kan tinggal di sana, bikin pabrik obat, saya undang datang ke pembukaan lab kita di sana. Saya bilang, Prof, maaf. Dulu saya masih ingat, Prof ingat enggak? Waktu saya lulus, Prof bilang, kamu mau jadi scientist, tapi melarat, kerja di apotek, punya duit. Nah, saya kan enggak berani bantah, karena waktu itu kan saya bos. Tapi sekarang saya tunjukkan sama Prof, saya bisnisnya maju, bukti ini bisa buka sampai di Amerika. Alhamdulillah. Saya ini tetap, saya tetap jadi dosen. Iya. Jadi imbang ya Pak? Iya. Jadi imbang. Itulah sejarah. Nah Pak, kan sekarang kan Prodia udah jadi leading industry lab ya Pak. Nah, ini berarti gimana nih Pak, kedepannya Prodia untuk mewujudkan the next gen demi peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia? Kalau Prodia, suatu ketika, tahun berapa lupa, pokoknya sebelum IPO, ya 2015 atau apa, saya sedang ada di Jerman, waktu itu ada urusan lain di Leipzig, dapat telepon, sekretaris saya bilang dapat telepon dari Goldstein. Ya tak terima, ngapain? Dia bilang, kamu datang ke sana enggak membayar, kita ngadakan pertemuan yang dihadiri 8 orang pemenang hadiah Nobel. Bicara semua di sana, di Houston, Texas. Ya. Jadi saya tanya sekretaris saya dari Frankfurt ini lewat mana ke sana, tidak balik lagi jauh. Dia bilang ada direct flight Lufthansa dari Frankfurt sampai Houston. Langsung lah Bapak berangkat? Berangkat dan 2 hari. Biasanya kalau saya ngikuti simposium gitu, kalau zaman dulu slide kan masih itu lampu harus dimatiin. Begitu lampu mati, mata saya mati, merem. Sampai teman saya bilang, Pak Andi ini aneh. Kalau sudah mulai orang presentasi tidur. Tapi dia lebih ngerti, saya enggak ngerti. Saya melek yang ngatur enggak ngerti, dia ngerti. Lalu saya bilang, yang merem kan mata nih, kupingnya kan enggak. Bapakku juga suka gitu, wah Pak. Nah, ya. Bapakku juga suka gitu, kalau aku presentasi bapakku merem, tapi dengerin semua kok. Nah ya kupingnya kan dengerin nih, kupingnya enggak merem.
Terus Pak? Ya itulah. Akhirnya jadi mulai mempelajari semua dan kita ngikuti terus perkembangan. Iya, jadi selalu mengikuti perkembangan ya Pak? Ya, mengikuti perkembangan, tes baru. Juga menciptakan sendiri, macam genomik itu banyak menciptakan sendiri. Yang ada ya meriksa genomiknya, tapi periksa untuk nutrigenomik untuk urusan makan atau olahraga atau apa kan beda. Iya. Itu bikin sendiri. Iya. Nah Pak, kalau gimana nih Pak kontribusi strategisnya Prodia di bidang kesehatan, pendidikan, dan bisnis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju lagi? Ya, itu justru paling penting buat saya. Ya, pendidikan misalnya. Maka semua tak sekolah no S3, termasuk bukan saya, bukan orang Prodia, dokter-dokter banyak yang disponsori untuk sekolah S3. Karena kita punya PERI, Prodia Education Research Institute. Saya ngalami sendiri, saya pengen sekolah susah banget. Biarpun ini sudah tua sebetulnya waktu itu kan, artinya bukan anak-anak lagi. Jadi kalau pagi itu nyuri roti keras itu, sama telur rebus segala, sama segala untuk apa makan telurnya, rotinya masuk tas, kalau malam makan itu. Terus belakangan ya ndak enak, terus kerja. Kerja di airport dorong itu loh, ngumpulin troli. Iya, troli. Tapi kalau zaman sekarang ditarik pakai skuter gitu. Iya. Zaman Enggak dulu. Ditarik orang, didorong. 3 hari kerja boyoknya sudah enggak sakit. Kuat. Sakit semua. Badannya sakit semua, enggak kuat. Biarpun gaji lumayan ya. Iya. Luar biasa. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Apa harapan yang masih ingin dicapai Pak Andi untuk Prodia? Saya mulai ketarik stem cell menghadiri tadi yang di Houston yang itu. Nobel itu ya Pak? Ya. Pengkumpulan Nobel. Kemudian saya mulai belajar next generation medicine. Apa? Salah satunya regeneratif medicine. Regeneratif ini nyangkut stem cell. Saya terus belajar kemana stem cell, enggak ada. Buku-buku jurnal yang enggak nemu. Kan tahun awal-awal. Jadi saya belajar namanya di Grand Old Man, Pak Tua kalau kita manggil, di UCSF, University of California, San Francisco. Itu Pak Wensberg ini bapak stem cell. Dan belajar di sana bareng sama Yamanaka. Yamanaka ini yang nemukan pluripotent stem cell tahun 2012 dapat hadiah Nobel juga. Luar biasa. Saya sih cuma belajar, bukan neliti di sana ya. Sama bapak ini, kemudian mulai neliti. Suatu ketika, karena saya dianggap ngerti stem cell, saya diundang Prof. Janggan ke Malang bicara. Prof. Janggan itu mantan murid saya. Saya bicara stem cell, selesai didatangi oleh dokter muda perempuan. Pak Andi, saya boleh tanya? Ya silahkan. Saya ini dokter GP lulusan lulusan Brawijaya. Suami saya juga GP, dokter umum semua. Kita praktek berdua. Punya anak 1. Sekarang anak itu tingkat 3 mahasiswa kedokteran juga. Anak ini dia nunjukin foto. Bagus, cantik kan? Ya, pinter ini katanya. Selalu juara kelas dari mulai SD sampai SMA. Kemudian di perguruan tinggi juga bagus. Tapi apa? Tahun lalu didiagnosa menderita multiple myeloma. Jadi autoimun di otak. Sel otaknya rusak sendiri. Jadi tidak ada obat. Saya udah kemana-mana di Indonesia. Akhirnya saya cari. Apa tidak ngerti. Pokoknya dia bisa nemu. Di Cina ada diobati bisa multiple. Saya bilang, dengan apa? Sel otak janin. Lah, janinnya dari mana? Di Cina. Menurut dia, di Cina waktu itu anak tidak boleh lewat dari 1. Ya kan dibatasi. Kalau sekarang di los, karena penduduknya tambah. Kalau punya anak 2 harus digugurin. Nah, janin yang digugurin ini diambil otaknya. Dipakai untuk ngobati stem cell di otak itu tadi gangguan. Biayanya katanya pengobatan itu 400 juta. Mahal pasti ya. Wah, saya pun tabungannya tidak punya, jadi mobil saya jual. Terus ngabarin saya terus, ini sudah dioperasi, sudah dimasukin stem cell-nya. Ya kan. Terus perkembangannya gimana? Belum ada perkembangan, tetap aja masih
multiple, makin parah malahan. Akhirnya sebulan di sana dia pulang, enggak berhasil. Terus akhirnya meninggal. Nah. Kalau saya ingat ini selalu terharu. Saya ngomong sama Cynthia yang sekarang direktur stem cell. Coba waktu itu kita terapi sendiri tanpa bayar. Ya, diambil dari darahnya dia saja, bukan dari otak. Ya. Teori ada. Kenapa tidak saya lakukan? Karena memang kita belum lakukan itu. Jadi maka misi Prodia, kita bikin Prodia. Misinya adalah delivering life saving regenerative medicine. Jadi sekarang saya ini sedang fokus, biarpun ada perusahaan sekarang bikin alat-alat, bikin reagen, saya fokusnya ke stem cell. Karena itu misinya delivering life saving regenerative medicine. Dan itu masih peneliti stem cell di Indonesia jarang. Dan kita sekarang bantu penelitian semua, ada beberapa dokter RSPAD, ya, ada yang untuk kanker, ada yang untuk kartilis dan sebagainya tentang stem cell. Kita bantuin semua. Saya bilang nomor satu kita menyelamatkan jiwa manusia. Nanti bisnis datang sendiri belakangan. Aku jadi sedih, Bapak. Jadi. Maka itu saya kalau cerita ini, kenapa? Kesel diri sendiri, kenapa tidak berani ngobati? Memang belum ada waktu itu, ya. Iya. Tapi kita berani nyoba karena teori itu bisa. Iya. Gitu loh. Jadi kalau seandainya waktu itu kita lakukan, barangkali bisa menyelamatkan dan tidak bikin mereka miskin habis-habisan. Bapak, itu yang masih kurang, yang akan saya lakukan terus. Bapak, semoga Bapak sehat terus. Semoga Bapak terus bisa berkontribusi dan terus bisa menginspirasi banyak orang. Pasti teman-teman yang nonton sangat terinspirasi sama Bapak. Dan aku mengucapkan terima kasih juga Pak sudah berkontribusi untuk banyak sekali jiwa manusia di Indonesia. Dan teman-teman terima kasih yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih udah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol dan cerita sama kita. Pasti kita dapat banyak sekali pelajaran. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Selalu nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di Siksu Media.